Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai belt conveyor. Selamat menyaksikan. Belt conveyor adalah salah satu sistem conveyor yang sering digunakan dalam industri untuk mengangkut material secara efisien dan terus-menerus dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Prinsip kerja belt conveyor. Yang pertama-tama, material diletakkan di atas belt atau sabu yang diam. Komponen utama pada belt terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama seperti karet atau bahan sintesis lainnya. Pada belt ini membentang di antara dua buah pulei atau roda penggerak atau katrol. Kemudian motor penggerak dihidupkan untuk memutar pulei. Pada motor penggerak inilah yang tugasnya memberikan tenaga untuk menggerakkan belt. Ketika motor berputar, pulei ikut berputar dan menarik belt sehingga belt bergerak. Pada pulei terjadi gesekan dengan belt yang menyebabkan belt mulai bergerak. Ketika belt bergerak, material yang diletakkan di atas belt tadi ikut terbawa menuju tujuan. Yaitu kita beralih ke tipe belt conveyor, di mana yang pertama yaitu adalah fitted belt conveyor. Nah, pola-pola yang terdapat pada fitted belt conveyor ini berfungsi sebagai untuk mendistribusikan bahan dan pemindahan bahan dengan jumlah yang banyak. Nah, biasanya tipe fitted belt conveyor ini digunakan dalam pemindahan batu bara, biji-bijian, dan bahan bangunan, serta metalurgi dan sebagainya. Lanjut tipe kedua yaitu flat belt conveyor. Nah, tipe ini memiliki karakteristik umum atau ciri khas umum dengan belt conveyor pada umumnya, sehingga tipe ini cocok digunakan untuk pemindahan barang dengan beragam bentuk dan ringan, seperti contohnya paket pos, baju, dan plastik. Karakteristik umum dari belt conveyor yang pertama itu kapasitas yang tinggi. Nah, belt conveyor biasanya dirancang untuk pengangkutan bahan material dalam jumlah yang cukup besar, sehingga cocok digunakan dalam industri-industri yang memiliki kapasitas yang cukup besar pengangkutannya. Yang kedua itu kemampuan beroperasi miring. Nah, belt conveyor beroperasi dengan baik dengan posisi mendatar maupun miring dengan sudut kemiringan maksimum 18 derajat tanpa menggunakan klip tambahan. Yang ketiga yaitu kapasitas yang dapat diatur. Nah, pengguna dapat menyesuaikan kapasitas yang diatur sesuai dengan kebutuhan industrinya. Yang keempat yaitu keamanan sabu. Nah, sabu conveyor ditahan oleh flat roller yang dimana untuk memastikan stabilitas dan keamanan saat membawa jenis bahan. Kita akan membahas tentang aplikasi. Pada industri manufaktur, belt conveyor ini digunakan untuk memindahkan barang dari gedung ke area produksi. Untuk industri makanan dan minuman, belt conveyor ini digunakan untuk memindahkan bahan baku makanan seperti tepung, gula, dan biji-bijian. Ketiga, pada industri migas, memindahkan batu bara dari tambang ke pembangkit listrik. Pada industri logistik, memindahkan paket di gedung distribusi. Faktor pemilihan yang pertama yaitu jenis material yang dikonvei. Material yang besar dan tidak beraturan membutuhkan belt conveyor yang lebar dan konstruksi yang kuat. Yang kedua, lingkungan kerja. Suhu ekstrim dapat mempengaruhi kinerja belt conveyor. Kelembapan yang tinggi juga dapat menyebabkan korosi pada komponen belt conveyor. Kita akan membahas materi tentang rules of thumb. Yang pertama, lebar belt conveyor. Lebar belt conveyor harus disesuaikan dengan ukuran dan volume dari material yang akan diangkut. Yang kedua, kecepatan belt. Kecepatan belt harus disesuaikan dengan ukuran dan jarak dari material yang akan diangkut. Yang ketiga, daya motor. Daya motor belt conveyor berkorelasi langsung dengan panjang conveyor dan juga kapasitas angkut. Semakin panjang conveyor, maka akan semakin besar daya motor yang dibutuhkan. Yang keempat, kapasitas angkut. Kapasitas angkut, volume yang dapat diangkut oleh belt conveyor itu tergantung dengan lebar belt, kecepatan belt, dan juga sudut tumpukan dari material. 5. Penggunaan igler dan roller. Roller yang lebih rapat diperlukan untuk material yang lebih berat. 6. Sudut kemiringan. Untuk sudut kemiringan yang lebih besar, diperlukan sabu yang memiliki tekstur khusus. 7. Tegangan belt. Sesuaikan tegangan belt secara berkala dan pastikan alignment-nya tepat untuk mencegah keausan. Contoh perhitungan panjang sabu. Jika diketahui jarak pusat ke pusat antar katrol, C adalah 2 meter, diameter katrol yang lebih besar, D besar adalah 0,5 meter, dan diameter katrol yang lebih kecil, D kecil adalah 0,3 meter, maka berapakah panjang sabu yang dibutuhkan?
Penyelesaiannya, rumus untuk mencari panjang sabuk adalah L sama dengan 2C plus Pi per 2 dikali D besar plus D kecil ditambah D besar min D kecil kuadrat per 4C. Setelah dimasukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus, didapatkan hasil 5,266 meter. Perhitungan daya conveyor belt. Misalkan sebuah ban bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon, bermassa 10 kg per meter, tegangan 2000 Newton, dan koefisien gesekan 0,3. Daya yang dibutuhkan adalah sebesar. Penyelesaiannya, yang pertama mencari daya tangensialnya yaitu F. F sama dengan M dikali G ditambah T dikali F. Didapatkan nilai F adalah 629,43 Newton. Kemudian mencari daya yang dibutuhkan yaitu P. P sama dengan F dikali V dibagi dengan 1000. Didapatkan nilai P adalah 0,629 kW. Cara perancangan belt conveyor: rakit frame dan struktur pendukung sesuai desain, pasang support stand pada interval yang tepat, pasang drive pulley di satu sisi conveyor, pasang tail pulley di ujung conveyor lainnya. Keduanya harus sejajar untuk menghindari gesekan atau kerusakan belt. Pasang carrying idler dan return idler di sisi atas dan bawah conveyor. Jika diperlukan, pasang impact idler di area pengisian material untuk menyerap dampak. Tempatkan gurungan belt di posisi yang aman dan pasang dengan hati-hati di atas pulley dan idler. Pasang belt di posisi semua. Atur tegangan belt menggunakan screw take up atau gravity take up. Pasang motor dan gearbox pada posisi yang ditentukan. Periksa alignment atau kelurusan antara motor, gearbox, dan pulley agar belt bergerak lancar tanpa gesekan berlebih. Pasang belt cleaner untuk menjaga kebersihan belt. Pasang safety guard di sekitar pulley dan roller untuk menghindari kontak langsung. Dan yang terakhir, pastikan tombol emergency stop berfungsi dan mudah dijangkau. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.